Audio novel Pagoda Pancer ke-161. Di bidang pemurnian senjata, cahaya pedang melesat ke langit. Setelah melihat kehebatan pedang di depan Ji Surong, wajah semua orang dipenuhi kegembiraan. Terlalu kuat, dan kecepatannya sangat cepat. Tentu saja, kami meremehkan kekuatannya. Bagaimana mungkin kejeniusan Taizu Refiner menjadi sia-sia? Sangat keras, hanya bisa berhenti di putaran kedua kompetisi pemurnian senjata. Di atas panggung, cahaya pedang tertahan. Du Yangfei dan 4 orang lainnya tidak berkata apa-apa. Perbedaannya cukup jelas. Anda bahkan tidak memerlukan seorang profesional untuk menilai. Ji Surong memandang Du Yangfei dengan ekspresi acuh tak acuh. Terkadang, kerja keras saja tidak ada gunanya. Kamu tidak cocok untuk semangkuk nasi ini. Simpan saja pedangku ini. Ini mungkin ketinggian yang tidak akan bisa kamu capai dalam 10 tahun lagi. Ji Surong berdiri di satu sisi, rok pakaiannya berkibar tertiup angin, dan berjalan keluar dari platform pemurnian senjata sambil mengurus urusannya sendiri. Ekspresi Du Yangfei berubah lagi dan lagi. Pembuluh darah di lengannya menonjol. Pada saat ini, dia tampak merasa sangat terhina. Terutama orang yang mempermalukannya jauh lebih muda darinya. Banyak pemurni senjata yang hadir mengerutkan kening. Meski banyak orang yang menganggap Ji Surong bertindak terlalu jauh, mereka harus mengakui bahwa tingkat pemurnian senjata pihak lain memang kuat. Ini arenanya. Menjadi rendah dalam keterampilan selalu merupakan dosa asal. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa banyak Ji Surong berkata, itu tidak akan mengubah fakta bahwa Du Yangfei dan 4 orang lainnya gagal. Jiang Jinyu di antara kerumunan itu mensibir, penampilannya sejalan dengan pemahamanku tentang agama Taizu. Tapi dia memang sangat kuat. Saat dia mengatakan ini, Ming Sen tanpa sadar melirik ke arah Xiao Nunu. Dia sangat penasaran, apa jadinya jika Xiao Nunu bertemu Ji Surong. Lagi pula, menurut Ming Sen, dia pasti akan kalah jika bertemu Ji Surong. Setelah Ji Surong mengundurkan diri, Fang Zilin, penanggung jawab tempat tersebut, berkata, semua orang harus bisa melihat hasilnya, jadi saya tidak akan menilai 5 pedang terlalu banyak. Saya menyatakan bahwa pemenangnya game pertama adalah Tai, leluhur Ji Surong. Setelah jeda, Fang Zilin melanjutkan, saya juga mengucapkan selamat kepada Ji Surong karena telah memasuki babak selanjutnya dari pertarungan terakhir. Ji Surong menjadi orang pertama yang mengunci tempat promosi, dan suasana di lapangan langsung menjadi semakin gelisah. Du Yangfei dan 4 orang lainnya tersingkir secara alami. Mereka berempat berjalan menuruni peron dengan sedih. Fang Zilin melanjutkan, selanjutnya, putaran kedua. Bas. Begitu dia selesai berbicara, monumen artefak Tiangong yang berdiri di atas platform batu memancarkan cahaya jimat misterius. Segera setelah itu, nomor rune pada monumen mulai berubah. Semua orang di sekitar tampak bingung. Fang Zilin menjelaskan, rune di setiap permainan berbeda. Tentu saja, jenis senjata juga akan berubah secara acak. Lalu, duar. 5 sinar cahaya lagi jatuh dari langit. Jatuh di depan monumen artefak Tiangong. Kali ini, 5 tombak tajam. 5 tombak panjang digantung secara vertikal di udara. Setiap tombak memancarkan cahaya sedingin es, dan terlihat sangat indah dari kejauhan. Demikian pula, kelima tombak ini tidak memiliki fluktuasi kekuatan rahasia apapun. Mereka terlebih dahulu dilebur dan ditempa dari berbagai bahan pemurnian. Meski sudah mengandung kekuatan yang cukup besar, namun jika bisa diintegrasikan dengan kekuatan rune, niscaya kekuatannya akan semakin meningkat, bahkan itu beberapa langkah. Putaran kedua akan segera dimulai. Semua kontestan, harap perhatikan perintah promosi di tangan Anda. Bas. Begitu dia selesai berbicara, perintah promosi di tangan 5 orang lagi memancarkan lampu merah terang. Aku di sini, kata Ming Sen dengan sungguh-sungguh. Di samping mereka, Xiao Nunu, Jiang Jinyu, Xia Yang, dan Xia Yue juga melihat perintah promosi di tangan Ming Sen. Kilauan merah di atas sungguh indah. Ayo, kata Jiang Jinyu. Xiao Nunu juga mengangguk kepada Ming Sen, kesampingkan hasilnya untuk saat ini, lakukan yang terbaik, dan sempurnakan senjatanya terlebih dahulu. Ya, Ming Sen sepertinya terinspirasi, dan dia dengan sungguh-sungguh menjawab, saya pasti akan mencapai final. Segera, Ming Sen berjalan maju.
Melihat punggung Ming Sen yang penuh tekad, Xiao Nunu diam-diam bersorak untuknya. Meskipun saya tidak memiliki hubungan dekat dengan Ming Sen, dia adalah orang yang patut untuk dikenal. Jiang Jinyu berkata, Ming Sen sangat cakap, dan bakatnya juga sangat luar biasa. Jika dia memiliki guru sebaik Dan Xing Hao, dia pasti akan mendapat tempat di dunia pemurnian senjata. Lainnya selama bertahun-tahun, dia tahu kekuatan Ming Sen. Ketika dia berada di Akademi Suci Abadi Fana, alasan mengapa Ming Sen sering kalah dari Dan Xing Hao adalah karena masternya adalah Master Jia Xiu. Setelah itu, 5 sosok keluar dari kerumunan. Tak lama kemudian, penonton di luar stadion langsung bersorak-sorai yang lebih sensasional dari sebelumnya. Itu Fu Yue dari Sekte Kuxian. Apakah perlu membandingkan? 4 orang lainnya sudah pergi. Sekte Taizu dan Sekte Kuxian memang berasal dari sekte yang sama. Sekarang kita harus mengunci 2 mereka. Memenuhi syarat untuk maju. Tidak hanya penonton di luar stadion yang bersemangat. Bahkan Xiao Nunu, Jiang Jinyu dan yang lainnya tiba-tiba merasakan firasat buruk. Fu Yue, pemurni senjata jenius pertama di Sekte Kuxian. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir, reputasinya sangat mencengangkan. Fu Yue dan Ji Surong keduanya memiliki master yang sama, Master Si Jiu, salah satu dari 10 penyuling senjata terkuat. Master Si Jiu bahkan secara terbuka mengakui bahwa di masa depan, Fu Yue akan mampu mengalahkan tuannya. Semua orang mungkin tidak tahu seberapa kuat Fu Yue, tapi hanya ada sedikit orang yang mau bersaing dengannya di panggung yang sama. Udara dan debu tak terlihat menyebar di tanah. Jika Ji Surong adalah yang paling menonjol di antara 5 orang yang baru saja naik ke panggung, maka Fu Yue saat ini bisa dikatakan luar biasa. Ekspresi Ming Sen jelas berubah. 3 orang lainnya, untuk sesaat, tidak berniat bersaing memperebutkan kemenangan. Dalam menghadapi lawan yang tidak dapat diatasi, mungkin menyerah adalah hal yang lebih terhormat. Seseorang mundur, kata seseorang di antara penonton. Itu normal. Jika aku bertemu Fu Yue, aku akan mundur. Babak ini, bukankah itu karnaval Fu Yue saja? Itu sangat mungkin. Sejujurnya, di depan Fu Yue ada tidak perlu malu untuk mundur. Segera, Fu Yue berjalan ke panggung sendirian. Dia mengangkat matanya sedikit dan melihat tanda baru di tablet artefak Tiangong. Itu adalah pola alat pemecah bayangan. Pola alat pemecah bayangan juga merupakan rune yang berlaku untuk senjata kekaisaran kelas menengah. Bagi Fu Yue, itu sangat mudah. Pada saat ini, Fu Yue tiba-tiba berkata, "Penatua Zilin." Fang Zilin di antara penonton memandang ke pihak lain, ada apa? Fu Yue bertanya dengan ringan, bolehkah saya mengubah isinya rune? Mendengar ini, semua orang di dalam dan di luar venue terkejut. Ubah rune, apa artinya? Apakah Fu Yue masih menganggapnya terlalu sulit? Oke, jawab Fang Zilin mengiyakan. Kemudian, Fang Zilin berbalik menghadap para penyuling senjata lain yang belum memulai kompetisi. Menurut peraturan kompetisi pemurnian senjata, Anda dapat mengubah isi rune, tetapi ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu esensi tidak dapat diubah. Biar saya jelaskan apa yang tidak bisa diubah oleh esensi. Diubah. Anda dapat mengatur ulang sesuai dengan ide Anda sendiri. Anda juga dapat mengganti beberapa rune dengan rune, dan Anda juga dapat meningkatkan rune dengan kekuatan Anda sendiri untuk meningkatkan kekuatan metode pemurnian senjata, tetapi Anda tidak dapat mengubahnya menjadi yang lain. Metode pemurnian senjata. Fang Zilin menjelaskan sambil menunjuk ke monumen artefak Tiangong di atas panggung. Yang muncul di tugu sekarang adalah pola senjata pemecah bayangan. Yang naik panggung juga bisa memodifikasinya, tapi setelah dimodifikasi harus tetap memiliki atribut dan kekuatan yang dibawa oleh pola senjata pemecah bayangan. Anda tidak bisa mengubah pola senjata pemecah bayangan menjadi pola senjata pelangi hijau, tidak bisa diubah menjadi metode pemurnian senjata lainnya. Penjelasan Fang Zilin masih sangat detail. Metode pemurnian senjata dapat ditingkatkan, tetapi sifat aslinya tidak boleh diubah. Terus terang, tidak peduli bagaimana seorang pria mengubah penampilannya, dia akan selalu menjadi laki-laki dan tidak boleh menjadi perempuan. Fu Yue tersenyum dengan tenang, kalau begitu, aku akan mulai. Mendengar ini, semua orang melihat ke 4 orang lainnya lagi. Fu Yue benar-benar satu-satunya yang berada di panggung saat ini.
Terutama ketika mereka mendengar Fu Yue bertanya apakah mereka bisa memodifikasi pola pemecah bayangan, beberapa orang tidak terpikir untuk naik ke atas panggung. Sejujurnya, mereka bisa kalah, tapi mereka tidak ingin kalah terlalu buruk. Fang Zilin menjawab dengan tenang, "Mari kita mulai." Pada saat ini, sosok lain bergegas ke atas meja. Orang yang datang tidak lain adalah Ming Sen. "Aku tidak akan mundur. Saya tidak akan mundur." Tepat ketika Fang Zilin mengumumkan dimulainya game kedua, Ming Sen melangkah ke platform tinggi tanpa ragu-ragu. Mata semua orang yang hadir berbinar. Seseorang naik lagi. Itu adalah pemurni senjata jenius dari Akademi Suci Abadi Fana. Yah, dia sangat berani. Meskipun Ming Sen naik, 3 orang lainnya masih memilih untuk mundur. Tidak mungkin, karena Fu Yue dari Knocking Immortal Sect terlalu kuat. Mereka tidak ingin dimusnahkan oleh Fu Yue dalam hitungan detik. Jadi di game kedua, hanya Ming Sen dan Fu Yue yang berkompetisi di panggung yang sama. "Apakah kamu membutuhkan aku untuk melepaskanmu dulu?" Fu Yue memandang Ming Sen di sisi lain dengan tenang. "Tidak." Mata Ming Sen tegas. "Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bersaing dengan si jenius Fu Yue di panggung yang sama. Jika memungkinkan, saya harap Anda bisa berusaha sekuat tenaga." Yue tersenyum setengah hati, lebih seperti senyuman mencemooh. "Kalau begitu, ayo kita mulai." Saat dia selesai berbicara, gelombang udara yang kuat tiba-tiba keluar dari badan Fu Yue. Detik berikutnya, dengan itu sebagai pusatnya, rune cantik tiba-tiba muncul di atas panggung. Semua orang yang hadir tegang. Kemampuan memadatkan rune ini terlalu kuat, bukan? Fu Yue berdiri di sana dengan kaget, tidak bisa bergerak, bahkan tidak mengangkat satu jari pun. Melihat ini, Ming Sen di sebelahnya juga dengan cepat mulai menyusun rune. Ming Sen mengatupkan kedua tangannya, dan 10 jarinya berubah menjadi segel. Seiring dengan kekuatan spiritual yang kuat, dia dilepaskan dari badannya, dan rune disusun satu demi satu di depannya. Sejak awal, keduanya sudah berselisih. Di luar lapangan, Xiao Nunu, Jiang Jinyu dan lainnya tampak sedikit serius. Meskipun Ming Sen juga seorang jenius pemurni senjata yang langka, masih ada seorang jenius di atas segalanya yang jenius. Harapan lawan untuk memenangkan babak ini sangat tipis. Di antara penonton di luar lapangan, Guan Rengui, Yu Waning, dan Ying Jinhuan juga memperhatikan persaingan di lapangan. Ming Sen dalam bahaya. Fu Yue bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Guan Rengui menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam. Yu Waning dan Ying Jinhuan tidak berkata apa-apa. Bahkan dari sudut pandang orang awam, terdapat kesenjangan yang jelas antara dua orang di atas panggung. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, kedua belah pihak telah membuka celah yang jelas. Ketika Fu Yue menyelesaikan 2/3 dari susunan rune, Ming Sen bahkan belum mencapai setengah dari milik lawannya. Di antara penonton, banyak pemurni senjata yang tersisa juga terlihat penuh perhatian. Tidak dapat disangkal bahwa sebagian besar dari mereka ingin mengambil kesempatan ini untuk memahami kekuatan Fu Yue. Fang Yuxue, Xie Liuyi, dan Ding Sen dari Tiangong Hall berdiri bersama. Keduanya sangat stabil, tapi Fu Yue cepat dan stabil. Oh, ada perbedaan besar dalam kekuatan. Ding Sen masih memasang ekspresi malas, dengan sedikit kemalasan di matanya. Pada saat ini, Fang Yuxue tiba-tiba berkata, Fu Yue telah memodifikasi rune. Hati Xie Liuyi dan Ding Sen berfluktuasi. Belum lagi penyuling senjata lainnya. Itu akan datang, inilah waktunya bagi Fu Yue untuk benar-benar memamerkan keahliannya. Seseorang berkata dengan gugup. Ketika dia naik ke atas panggung, Fu Yue bertanya kepada Fang Zilin apakah dia bisa memodifikasi isi rune. Mendapat balasan positif dari pihak lain. Dapat dilihat bahwa Fu Yue ingin menggunakan pemurnian senjatanya yang sangat tinggi untuk memodifikasi pola senjata pemecah bayangan. Melihat nomor rune yang terus diganti di belakang mereka, hati semua orang menjadi semakin gelisah. Ada lebih dari 1 atau 2 rune yang telah diganti. Yah, 2/3 pertama tidak berbeda dengan pola pemecah bayangan pada prasasti artefak Tiangong, tetapi 1/3 terakhir jelas ada perbedaan. Dan fluktuasi kekuatan yang dihasilkan oleh rune semakin kuat. Seperti yang diharapkan dari Master Si Jiu, keterampilan pemurnian senjata Fu Yue jauh di depan rekan-rekannya. Pada saat ini,
Tanda di luar badan Fu Yue seperti kupu-kupu yang menari di langit, seperti pecahan bintang yang bersinar. Di sisi lain, Ming Shen tampaknya telah menjadi pelapis pihak lain. Namun, Ming Shen tidak memperhatikan, dia terus menyusun runenya dengan konsentrasi penuh. Pada saat ini, Fu Yue menyelesaikan pengaturan rune terakhir. Melihat susunan rune yang indah, wajah semua orang dipenuhi dengan keheranan. Gelombang kekuatan yang sangat kuat. Yah, dia memodifikasi hampir sepertiga dari pola pemecah bayangan, mengganti ratusan rune, dan mengubah urutan rune di banyak tempat. Karena rune dapat diintegrasikan dengan lancar ke dalam senjata, itu akan selesai. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, Fu Yue mengangkat tangan kirinya dan merentangkan jari-jarinya. Menunjuk langsung ke tombak tepat di depan dia. Rong! Dia berteriak pelan, dan jari-jarinya menyentuh udara. Lingkaran gelombang cahaya cemerlang menyebar dari depan Fu Yue, dan di detik berikutnya, sejumlah besar rune bergegas menuju tombak. Ribuan rune menari-nari di sekitar pistol seperti pusaran cahaya, dan siklon nebula berbentuk corong tiba-tiba muncul di atas panggung. Kemudian, siklon nebula yang indah berubah menjadi gumpalan pola senjata dan menembus ke dalam tombak. Setiap rune seperti api awan yang mengalir, berwarna-warni mempesona. Semua orang bahkan lebih terkejut lagi. Di mana pemurnian senjata di sini? Dia jelas memamerkan keahliannya. Di sisi lain, Ming Shen masih sangat stabil. Ming Shen tidak sengaja memperhatikan teknik pemurnian senjata Fu Yue yang luar biasa. Menurutnya, yang perlu dia lakukan hanyalah menyempurnakan senjata yang ada di depannya. Bas! Setelah beberapa saat, rune Ming Shen juga diatur. Sepanjang keseluruhan artikel, dia tidak membuat banyak perubahan pada pola instrumen pemecah bayangan. Hanya susunan beberapa rune yang sesuai dengan konten pada tablet artefak Tiangong. Langkah selanjutnya adalah mengukir rune, kata Ming Shen dengan tatapan serius. Segera, Ming Shen berpikir dan meraih tombak di depannya. Namun, tepat ketika Ming Shen hendak memulai langkah paling kritis, tiba-tiba, "Aku sudah selesai." Hati banyak penonton tiba-tiba menegang. Sudah terlambat, tapi segera, Fu Yue mengambil 2 langkah ke depan, dan kemudian dengan kuat menggenggam tombak itu dengan satu tangan. Duar! Suara keras mengguncang segala arah. Detik berikutnya, kekuatan dahsyat meletus. Kekuatan ilahi yang berasal dari senjata kekaisaran membombardir seluruh lapangan. Dengan Fu Yue sebagai pusatnya, 2 gelombang tombak tenggelam yang megah menyapu. Ming Shen, yang hendak mengukir rune ke dalam senjatanya, tertangkap basah dan terpesona oleh kekuatan tersebut. Bang! Ming Shen terbang lebih dari 10 meter dan hendak jatuh ke atas panggung. Dia dengan cepat menopang tombak di tangannya ke tanah. Dan semua rune yang dia atur hancur. Kekuatan yang dihasilkan oleh serangan balik rune mengalir kembali ke dalam badan. Badan Ming Shen terguncang, dan dia berlutut dengan satu kaki, seteguk darah muncrat. Melihat adegan ini, ekspresi Xiao Nunu, Jiang Jinyu dan penonton lainnya mau tidak mau berubah. Penonton gempar. Bukankah ini terlalu tragis? Setelah akhirnya mengatur rune menjadi bumerang pada saat ini. Hei, apakah Fu Yue punya niat? Dalam hal ini, sulit untuk menentukan apakah pihak lain itu tidak disengaja lagi pula. Ketika senjata kekaisaran yang kuat keluar, itu akan menghasilkan fluktuasi energi yang sangat hebat. Mata semua orang terfokus pada Fu Yue. Lawan memegang tombak di satu tangan dan memegangnya di belakang punggungnya. Pola pemecah bayangan telah berubah menjadi gumpalan api hitam yang mengalir di badan senjata. Kekuatan senjata kekaisaran kelas atas. Pada saat ini, bahkan Fang Zilin di antara penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ada lebih banyak kegembiraan di luar pengadilan. Ya dewa, itu adalah senjata kekaisaran kelas atas. Pantas saja kekuatan suci barusan begitu menakutkan. Tapi bukankah pola senjata pemecah bayangan adalah metode untuk menyempurnakan senjata tingkat menengah dan rendah? Seseorang bertanya. Yah, memang benar itu kelas menengah ke bawah. Tapi jangan lupa, Fu Yue memodifikasi sepertiga konten rune. Justru karena dia sepenuhnya meningkatkan pola pemecah bayangan, maka dia bisa melemparkannya. Yang kelas atas ini, senjata kaisar. Dan Tian layak menjadi murid favorit guru si Jiu. Fu Yue berdiri di atas panggung dengan tombak di punggungnya, menunjukkan sisi flamboyannya. Umumkan hasilnya.
kata Fu Yue dengan tenang. Dia tidak melihat ke arah Ming Sen lagi. 3 orang lainnya yang seharusnya berada di atas panggung tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Untungnya, saya tidak naik, kalau tidak saya akan dipukuli berkeping-keping oleh pihak lain. Pria dari Akademi Suci Fanxian, saya mengagumi keberaniannya. Fang Zilin di antara penonton melihat pada orang di sisi lain. Dengan cideramu saat ini, kamu tidak dapat memulai dari awal lagi. Kata-kata Fang Zilin tidak diragukan lagi mengumumkan hasilnya. Tentu saja, dari pertengahan jadwal, tidak ada lagi ketegangan. Di atas kejeniusan, masih ada kejeniusan. Memang benar Ming Sen adalah seorang jenius, tetapi dia bertemu Fu Yue, yang mengetuk sekte abadi. Ming Sen menyeka darah dari sudut mulutnya, berdiri dengan goyah, lalu bertanya, bolehkah saya mengambil senjata ini? Hah? Ming Sen berkata, saya kalah dalam kompetisi, tetapi saya belum berhenti dalam perjalanan untuk menyempurnakan senjata. Saya akan terus menyelesaikan senjata ini. Hati Fang Zilin bergerak sedikit, dan dia mengangguk, oke. Segera, Ming Sen turun dari panggung dengan senjata yang belum selesai. Dan Xing Hao, yang berdiri di antara penonton, mensibir dan melipat tangan di depannya, sampah adalah sampah, itu memalukan. Meskipun mereka berdua adalah kontestan Akademi Suci Abadi Fana, mereka tidak berasal dari kam yang sama. Ming Sen kembali ke tempat asalnya dengan badannya yang terluha parah. Xiao Nunu, Jiang Jinyu, Xia Yang, dan Xia Yue juga segera maju untuk menyambut mereka. Saya memiliki obat penyembuhan terbaik dari Tai Star Palace. Xia Yue mengeluarkan botol kecil dan menyerahkannya. Ming Sen tidak menolak. Dia mengambil botol obat dan berkata, terima kasih banyak. Xiao Nunu segera berkata, saya tidak akan mengucapkan kata-kata penghiburan lagi. Saya yakin Anda akan menjadi lebih berani jika Anda semakin frustrasi. Seperti yang dia katakan sendiri, dia kalah dalam permainan, tetapi perjalanan menyempurnakan senjatanya belum berakhir, dan Ming Sen tidak akan menyerah begitu saja. Ming Sen mengangguk dan segera tidak berkata apa-apa lagi. Di saat yang sama, Fang Zilin mengumumkan bahwa pemenang babak kedua adalah Fu Yue. Artinya, 2 tempat masuk final pertama kali dikurung oleh Sekte Taizu dan Sekte Kexian. Pada saat ini, di suatu tempat di antara penonton di luar venue, seorang pria parubaya yang mengenakan jubah bermotif emas gelap dan mahkota giok yang berharga menunjukkan senyuman bangga. Pria itu berjanggut dan matanya sedalam mata harimau. Orang ini secara mengejutkan adalah Master Si Jiu, salah satu dari 10 penyuling senjata paling kuat di Tanah Suci Gudang Abadi. Di lapangan, permainan berlanjut. Segera, game ketiga dimulai. Kemudian tibalah babak keempat, babak kelima. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pembuat senjata yang naik ke panggung untuk berkompetisi. Sebanyak 200 penyuling senjata maju ke babak kedua. Setiap 5 orang di panggung yang sama dianggap sebagai satu permainan, artinya akan ada total 40 pertandingan. Di setiap babak, paling banyak 1 orang yang bisa masuk ke final. Setidaknya, kelima orang itu akan tersingkir. Di ronde ke-9, orang yang maju adalah keluarga Dongyang Qingqing. Di ronde ke-10, kelima orang tersebut gagal menyelesaikan ukiran rune, dan mereka semua tersingkir. Di ronde ke-14, orang yang melaju adalah kota Changliu, Li Qiyun. Di ronde ke-18, kelima orang tersebut tersingkir. Sebelum kita menyadarinya, jadwalnya sudah setengah jalan. Saat ini, pertandingan ke-23 sedang berlangsung di atas panggung. Ada 2 orang dalam game ini yang telah menyelesaikan perpaduan rune dan senjata, satu adalah Jiang Jinyu dari Akademi Suci Abadi Fana, dan yang lainnya adalah Xie Liuyi dari Kuil Tiangong. 3 lainnya gagal berhasil. Di atas meja, Xie Liuyi dengan sopan berkata kepada Jiang Jinyu, saya menerimanya. Jiang Jinyu mengangguk padanya, keterampilan saya lebih rendah dari orang lain. Di babak ini, pola senjata awan ungu, diintegrasikan ke dalam senjata pedang panjang. Xie Liuyi jelas lebih terampil. Dia tidak hanya membuat modifikasi tingkat tinggi pada pola senjata awan ungu, dia bahkan membuat senjatanya mencapai tingkat senjata kekaisaran kelas atas. Ini juga setelah Fu Yue yang mengetuk sekte abadi, senjata kekaisaran kelas atas muncul di lapangan lagi. Adapun Jiang Jinyu, meskipun dia telah mencoba yang terbaik, pada akhirnya dia hanya berhasil membuat senjata kekaisaran kelas menengah.
Oleh karena itu, Jiang Jinyu yakin bahwa dia telah kalah dalam babak ini. Di babak ke-23, pemenangnya adalah Liu Yi. Fang Zilin di antara penonton mengumumkan dengan lantang. Oke. Fang Yuxue di ruang tunggu sangat gembira, dia menari dengan tangan dan kakinya dan bersorak dengan keras, saudari Liu Yi luar biasa. Ding! Sen di sebelahnya juga mengacungkan jempol, bagus sekali. Tempat tersebut juga menimbulkan kegembiraan. Si Liu Yi itu adalah pembuat senjata dari tuan rumah istana Tiangong, kan? Ya, itu dia. Itu luar biasa. Aku ingat selain dia, ada orang lain yang bernama Ding Sen juga. Bakat muda yang langka. Kinerja Tiangong Hall cukup stabil, tetapi Akademi Suci Abadi Fana agak lemah. Sejauh ini, tidak ada satupun penyuling senjata dari Akademi Suci Abadi Fana yang dipromosikan. Bagaimanapun, Akademi Suci Abadi Fana juga memiliki 10 besar yang paling pemurni senjata yang ampuh. Master Jia Xiu, salah satu master, ada di sini. Jangan khawatir, murid Master Jia Xiu belum naik ke panggung. Tepat setelah Xie Liu Yi dan Jiang Jinyu mengundurkan diri, Fang Zilin mengumumkan, 24. Kompetisi, permainan, dimulai. Putaran ke-24 telah dimulai. Harap perhatikan urutan promosi di tangan Anda. Bas. Kemudian, sesosok badan keluar lebih dulu. Sontak, penonton pun mendidih. Hei, lihat, apakah ini datang tanpa berkata apa-apa? Murid pribadi Master Jia Xiu, dan Xing Hao. Sepertinya Akademi Suci Abadi Fana akan menunjukkan kekuatannya, haha. Masih ada sesuatu untuk mengatakannya di sini. Sebelum dia selesai berbicara, sorakan kembali muncul dari sisi lain. Tunggu sebentar, bukan hanya murid Master Jia Xiu, tapi juga murid Master Cao Si juga ada di babak ini. Apa? Murid Master Cao Si? Mungkinkah itu Sen Daqianjin dan Sen Yasu dari Istana Pedang Sen Yao? Dia, meledak, game ini hebat. Suara mendidih itu seperti tsunami, satu demi satu. Pengadilan Suci Abadi Fana vs. Rumah Pedang Sen Yao, Tuan Jia Xiu vs. Tuan Cao Si. Badan dan Xing Hao dan Sen Yasu sepertinya dilapis dengan ribuan cahaya terang. Di antara dua murid yang diajar oleh pemurni senjata terkuat, siapa yang dapat memenangkan satu-satunya tempat promosi dalam game ini? Dalam sekejap, hal itu membangkitkan ekspektasi banyak orang. Di bawah perhatian banyak orang, dan Xing Hao dan Sen Yasu memimpin di atas panggung. Keduanya saling memandang dan keduanya melihat ketajaman di mata satu sama lain. Di mana ada orang lain? Kata seseorang di luar tempat tersebut. Ya, dan Xing Hao, Sen Yasu dan dua orang lainnya, hanya ada 4 orang. Seharusnya ada 1 orang lagi, kan? Tinggal 1 orang lagi. Mungkinkah murid dari 2 ahli penyulingan senjata ini ketakutan dan tidak berani naik ke atas panggung? Tiba-tiba, saat semua orang bertanya-tanya, sesosok muda dengan sosok ramping dan wajah tampan berjalan keluar perlahan. Wow, aliran udara tak kasat mata menyebar ke seluruh lantai. Sosok ini mengenakan jubah putih bulan dengan pola berwarna tinta di kerah, aksesori biru, dan pinggiran bermotif emas dari lukisan tinta. Pesanan promosi yang dia pegang di tangannya bersinar dengan lampu merah. Dia adalah orang kelima dalam game ini. Itu dia. Semua penonton gugup. Siapa? Dewa perang baru dari Akademi Suci Abadi Fana, Xiao Nunu. Duar. Mungkin itu untuk membuktikan pepatah bahwa, musuh bertemu di jalan sempit. Setelah beberapa bulan, Xiao Nunu dan Xing Hao saling berhadapan lagi. Tiba-tiba terjadi keributan di bidang pemurnian senjata. Tepat ketika semua orang kagum pada percikan api seperti apa yang dapat diciptakan oleh murid Master Jia Xiu, dan Xing Hao dan murid Master Cao Si, Sen Yasu, Xiao Nunu, Dewa Perang baru dari Akademi Suci Abadi Fana, sekali lagi naik ke atas panggung untuk memasuki permainan. Musuh benar-benar bertemu di jalan sempit. Permainan ini hebat. Tunggu sebentar, Xiao Nunu benar-benar bisa menyempurnakan senjata. Tentu saja bisa. Kalau tidak, dia tidak akan ada di sini. Penonton di bawah tatapan banyak orang, Xiao Nunu melangkah ke platform tinggi. Semua pemurni senjata di ruang tunggu juga menatap pemuda itu dengan aura tenang dan terkendali. Apakah dia Xiao Nunu? Beberapa waktu lalu, namanya sekeras guntur. Ya, dikatakan bahwa dia membunuh Lang Qianhan dari Sekte Taizu di puncak perang pengadilan suci, dan dia menjadi terkenal sejak saat itu.
Belum lama ini, dan sendirian mengalahkan master pedang kuat dari Istana Pedang Shenyao, Yi Yexiu. Orang ini memiliki potensi besar dalam seni bela diri, dan dia pasti akan menjadi penguasa tertinggi Tanah Suci Gudang Abadi di masa depan. Oh, bakat seni bela diri tidak perlu dikatakan lagi. Ini di bidang pemurnian senjata. Meskipun Xiao Nunu memiliki aura yang kuat, kompetisi hari ini didasarkan pada pemurnian senjata, dan masih banyak senjata penyuling di tempat kejadian. Guru mencemooh ini. Bagaimanapun, setiap garis lainnya seperti gunung. Xiao Nunu bisa unggul dalam seni bela diri, tapi dia mungkin tidak bisa bersinar di bidang pemurnian senjata. Tepat ketika Xiao Nunu berjalan ke atas panggung, dua mata dingin menatap ke arahnya secara bersamaan. Salah satunya adalah Dan Xinghao. Orang lainnya adalah Shen Yasu. Aku tidak menyangka. Dan Xinghao mensibir, kamu tidak punya tempat untuk bersembunyi kali ini. Wajah Xiao Nunu tanpa ekspresi, dan dia tidak memiliki banyak fluktuasi emosi sebagai tanggapan terhadap provokasi jenderal yang kalah ini. Shen Yasu juga mengejek dan berkata, terakhir kali di Menara Furong, kamu beruntung. Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku dengan matamu sendiri. Xiao Nunu menjawab dengan ringan, baiklah, kita lihat saja. Menunggu 5 orang setelah semua orang naik ke panggung, tanda pada tablet artefak Tiangong mulai menyegarkan. Segera, rune pemurnian senjata baru muncul dari tablet. Saat rune ini muncul, terdengar hentakan desahan dari penonton. Itu adalah rune senjata 10.000 binatang. Rune senjata 10.000 binatang adalah yang lebih sulit dari banyak rune senjata kekaisaran yang bisa diterapkan, tapi kekuatan yang dikandungnya juga sangat kuat. 10.000 senjata binatang rune, jumlah rune pada tato juga relatif rumit. Waktunya telah tiba untuk mengujinya. Banyaknya rune di monumen itu mempesona. Di saat yang sama, 5 sinar cahaya jatuh dari langit, lalu mendarat di depan 5 orang di atas panggung. Bas, bas, bas. Serangkaian fluktuasi kekuatan spiritual menyebar ke seluruh panggung, dan pisau terbang muncul di depan Xiao Nunu, dan Xinghao, Shen Yasu dan 5 orang lainnya. Kelima pisau terbang itu persis sama. Terlihat persis sama. Bahkan intensitas kekuatan yang dipancarkan pun sama. Warna utama pisau terbang itu hitam, dan gagangnya berwarna merah tua. Panjang keseluruhannya sekitar 30 cm. Rune yang sama. Senjata yang sama. Dalam kondisi yang sama, itu tergantung pada level pemurni senjata. Ibarat memasak, bahan baku yang sama digunakan di atas kompor yang sama, namun rasanya berbeda jika dimasak oleh juru masak yang berbeda. Apakah kamu siap? Tanya Fang Zilin. 5 orang di atas panggung mengangguk. Saya umumkan bahwa ronde ke-24 akan segera dimulai. Suaranya dimulai, langsung mendorong atmosfer di bidang pemurnian senjata ke tingkat yang sangat tinggi. Kelima orang itu masing-masing mengambil tindakan. Dan Xinghao tersenyum bangga. Bagiku, pola senjata binatang itu hanyalah sepotong kue. Shen Yasu, wanita tertua dari rumah pedang Shenyao, juga terlihat santai. Saya telah berlatih rangkaian rune ini tidak kurang dari 1000 kali, dan saya dapat mengaturnya bahkan dengan mata tertutup. Masing-masing dari 2 orang ini lebih sombong dari yang lain. Wajah Xiao Nunu tanpa ekspresi, tapi 2 orang lainnya terkejut dan bingung. Sial, sungguh hantu, bertemu 2 dewa sekaligus. Orang lain menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, dan kemudian melanjutkan menyusun rune. Xiao Nunu menatap tanda di monumen artefak Tiangong. Xiao Nunu tidak tahu banyak tentang pola senjata 10.000 binatang. Namun, saya sangat jelas tentang atribut yang terdapat pada setiap rune di atas. Seperti kata pepatah, tidak ada yang bisa berubah tanpa menyimpang dari akarnya. Sumber kekuatan pola senjata binatang adalah kekuatan rune pada tablet batu. Sekilas Xiao Nunu dapat mengetahui bahwa beberapa rune tingkat rendah dapat diganti dan diubah. Selama beberapa rune level rendah diganti dengan rune level tinggi dan dihubungkan secara seri lagi, rangkaian pola senjata 10.000 binatang ini dapat memiliki efek yang lebih baik. Pikir Xiao Nunu dalam hati. Segera, dengan pemikiran di benak Xiao Nunu, dia melepaskan kekuatan spiritualnya yang kuat, dan rune cemerlang terkondensasi satu demi satu di depannya. Di ruang tunggu, masih ada lebih dari 100 penyuling senjata yang belum naik panggung.
Fang Yuxue melihat kemajuan kompetisi di atas panggung dengan ekspresi serius. Aku sangat penasaran dengan orang ini. Siapa? Ding Sen di sebelahnya bertanya dengan rasa ingin tahu, dan Xing Hao. Atau Sen Yasu? Fang Yuxue menggelengkan kepalanya, bukan, itu dia. Kata sosok dari belakang. Oh, alis tampan Ding Sen terangkat. Apa yang istimewa dari dia? Fang Yuxue tidak mengatakan apa-apa karena dia menyadari bahwa rune yang diatur oleh Xiao Nunu mulai berubah. Di saat yang sama, pembuat senjata lain di sekitar juga menyatakan keraguannya. Apa yang terjadi? Apakah kamu mengganti rune begitu cepat? Ya, itu hanya kurang dari 1/10. Kan? Bisakah dia tahu cara memperbaiki senjata? Dia tidak takut mengubah struktur rune sepagi ini. Apakah infrastrukturnya tidak stabil? Saya tidak tahu, mari kita lihat dulu. Mata semua orang tertuju pada rune di depan Xiao Nunu. Kurang dari 1/10 isi pola senjata 10.000 binatang telah diatur, dan Xiao Nunu mengganti 3 rune. Di mata semua orang, ini sangat tabu. Jika penolakan rune terjadi, Xiao Nunu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Namun tak lama kemudian, dan Xing Hao dan Sen Yasu juga mulai memodifikasi pola senjata 10.000 binatang. Modifikasi yang dilakukan keduanya relatif mirip, dan di mata banyak penyuling senjata, keduanya merupakan modifikasi yang cukup masuk akal. Yah, modifikasi yang dilakukan oleh Sen Yasu dan Xing Hao sangat sesuai dengan keinginanku. Bagaimanapun, mereka adalah murid dari Master Jia Xiu dan Master Cao Xi, dan mereka tidak akan main-main. Di antara penonton, Jiang Jinyu, Ming Sen, Xia Yang, dan Xia Yue juga melihat kemajuan di atas panggung dengan penuh kesungguhan. Ngomong-ngomong, sudah berapa lama Xiao Nunu berlatih pemurnian senjata? Xia Yang tiba-tiba bertanya. Jiang Jinyu bertanya dengan santai, apa? Xia Yang menyentuh hidungnya dan berkata dengan ragu, bagaimana perasaanku bahwa cara Dewa Perang Xiao Nunu mengatur rune agak seperti pemula. Mendengar ini, Jiang Jinyu dan Ming Sen saling memandang, ekspresi mereka sedikit aneh. Xia Yang tersenyum, jangan terlalu banyak berpikir, aku hanya merasa sedikit aneh. Tentu saja, aku tidak meragukan kekuatan Dewa Perang Xiao Nunu. Ming Sen menjawab, sebenarnya, saat aku berada di Akademi Suci Abadi Fana, aku punya perasaan ini. Benarkah? Xia Yang memandang ke pihak lain. Meskipun kecepatan Xiao Nunu dalam menyusun rune tidak lambat, dan setiap rune yang dipadatkan sangat standar. Tapi dia tidak melakukannya terlihat seperti dia. Dia adalah seseorang yang sudah lama berkecimpung di bidang pemurnian senjata. Tapi, Xia Yue di sebelahnya tiba-tiba berkata, cara Xiao Nunu mengganti rune sangat rumit. Ya, Xia Yang mengangguk, beberapa rune yang dia ganti agak asing. Waktu menit dan detik berlalu. Tanpa disadari, dan Xing Hao dan Sen Yasu sudah setengah jalan melalui proses tersebut. Xiao Nunu relatif lambat karena dia terus-menerus mengganti rune. Adapun dua lainnya, banyak yang dibuang. Sen Yasu melirik rune yang disusun oleh Xiao Nunu, dan kemudian menunjukkan senyuman mencemooh. Namun, ketika dia melihat dan Xing Hao, ekspresinya berubah. Kecepatan dan Xing Hao sebenarnya sedikit lebih cepat darinya. Ini adalah situasi yang tidak bisa dibiarkan terjadi. Sejujurnya, sejak awal, Sen Yasu menganggap dan Xing Hao sebagai pesaing terbesarnya. Sedangkan untuk Xiao Nunu, dia belum menganggapnya serius. Bahkan jika Xiao Nunu mengalahkannya sekali ketika dia berada di Menara Furong. Segera, Sen Yasu mempercepat langkahnya. Bas. Saat fluktuasi kekuatan yang kuat terpancar dari panggung, Sen Yasu memadatkan rune semakin cepat. Dan Xing Hao secara alami menyadari perubahan. Hei, kamu jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Dan Xing Hao menunjukkan rasa jijainya, dan di saat yang sama, langkahnya juga semakin cepat. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, dan Xing Hao berhasil menyalip Sen Yasu dan mencapai tahap akhir. Di antara penonton, para ofisial kembali, Yu Waning, dan Ying Jinhuan juga dengan gugup memperhatikan perubahan di lapangan. Rasanya agak rumit, kata Guan Rengui dengan suara yang dalam. Kenapa? Bukankah Xiao Nunu pernah memukulnya? Yu Waning bertanya dengan santai. Guan Rengui menggelengkan kepalanya dan menjawab, itu sudah lama sekali.
Dalam beberapa bulan terakhir, dikatakan bahwa Master Jia Xiu telah melakukan pelatihan iblis intensitas tinggi pada Dan Xinghao. Kekuatan Dan Xinghao telah lama melampaui sebelumnya. Yu Waning mengangguk, itu cukup merepotkan. Ying, Jin Huan masih baru di tempat itu dan menyaksikan pemandangan sebesar itu untuk pertama kalinya. Namun, dia selalu sangat percaya pada Xiao Nunu. Meskipun semua orang sekarang berpikir Dan Xinghao akan menang, dia akan tetap mendukung Xiao Nunu sampai saat terakhir. Seiring dengan berjalannya proses, suasana di lapangan menjadi tegang. Dan Xinghao sudah jauh di depan, dan bahkan Shen Yasu pun ditarik menjauh. Meski begitu, Xiao Nunu tetap terlihat tenang dan cepat, namun di satu sisi yang paling menentukan hasilnya adalah kualitas dan kekuatan senjatanya. Tidak peduli bagaimana orang-orang di sekitarnya berdebat, Xiao Nunu tetap mengatur rune-nya dengan tertib. Namun, Shen Yasu merasa cemas. Lagi pula, hanya ada satu tempat untuk promosi. Jika Dan Xinghao menang, maka dia akan tersingkir. Tidak bisa kalah. Aku benar-benar tidak bisa kalah. Shen Yasu tiba-tiba menundukkan kepalanya dan melirik kalung permata yang tergantung di lehernya. Kalung ini bukanlah perhiasan biasa, melainkan senjata ajaib dengan fungsi transmisi suara. Dia diam-diam mengaktifkan kalung itu, lalu merendahkan suaranya dan berkata, "Guru, bantu aku." Bas! Kalung permata itu mengeluarkan cahaya gelap yang redup. Detik berikutnya, sosok yang duduk di antara penonton menerima panggilan bantuan Shen Yasu. Sosok ini duduk dengan tenang di kursi, seperti penonton yang pendiam. Dia mengenakan topi tirai hitam di kepalanya, wajahnya tertutup, dan penampilannya tidak terlihat jelas. Orang ini tidak lain adalah guru Shen Yasu, Cao Xi, salah satu dari 10 penyuling senjata terkuat. Sejak awal, Cao Xi sedang duduk di lapangan. Dia juga tahu bahwa jika dia tidak mengambil tindakan secara diam-diam, Shen Yasu pasti akan kalah. Di bawah tirai hitam, bibir Cao Xi bergerak sedikit, dan kemudian sebuah suara rahasia melewati kerumunan dan kemudian menembus ke telinga Shen Yasu. "Suer, jangan tidak sabar. Selanjutnya, dengarkan apa yang dikatakan tuannya." Shen Yasu sangat gembira saat mendengar suara Cao Xi. "Guru, sebarkan semua rune di depanmu, lalu ikuti instruksiku dan mulai menyusunnya lagi." Shen Yasu mengangguk diam-diam, "Ya." Kemudian, Shen Yasu langsung menyebarkan semua rune yang terkondensasi di depannya. Bang! Lebih dari 2000 rune seperti pecahan kaca, menciptakan pemandangan yang cemerlang. Adegan yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang yang hadir. Apa yang terjadi? Mengapa Shen Yasu membubarkan semua rune? Apakah itu Ryuntuh? Saya tidak tahu. Dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk membuat kesalahan bodoh seperti itu. Semua orang menyatakan kebingungan. Bahkan Fang Zilin tampak bingung. Dan Xinghao di sisi lain panggung mensibir, menyerah. "Hah?" Shen Yasu berkata sambil mensibir, "Aku memintamu untuk melakukannya dengan sengaja sekarang, dan sekarang adalah saat di mana aku benar-benar ingin memulai." Setelah itu, Shen Yasu mulai menyusun pola kapal 10.000 binatang lagi. Bas! Fluktuasi rune yang indah mulai muncul di depan Shen Yasu. Sejak awal, semua orang merasakan perbedaan di Shen Yasu. Urutan beberapa rune telah berubah secara langsung. Setelah beberapa saat, Shen Yasu mengganti 5 atau 6 rune secara berurutan. Semua penonton kembali terkejut. Kekuatannya lebih kuat. Yah! Dan hubungan antar rune juga lebih lancar. Sungguh menakjubkan. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Shen Yasu? Melihat susunan Shen Yasu saat ini dan Shen Yasu sekarang benar-benar berbeda. Orang yang paling mengejutkan adalah Dan Xinghao. Apa yang terjadi? Mengapa wanita ini tiba-tiba terbangun? Kali ini giliran Dan Xinghao yang merasa tidak nyaman. Membandingkan intensitas rune yang dipadatkan di kedua sisi, milik Shen Yasu jelas lebih megah. Namun, saat Dan Xinghao panik, sebuah suara yang familiar perlahan memasuki telinganya. "Xinghao, jangan panik." Hati Dan Xinghao menegang. Suara ini milik guru Jia Xiu. "Jangan lihat aku, suaraku hanya bisa didengar olehmu." Suara Jia Xiu kembali terdengar di telinga Dan Xinghao. Dan Xinghao segera menundukkan kepalanya dan menahan diri untuk tidak melihat ke auditorium. "Tuan, wanita itu berbeda dari sebelumnya," kata Dan Xinghao lembut. Jia Xiu mensibir dan berkata,
bocah tua Cao Si itulah yang melakukannya secara diam-diam. Cao Si, apakah mengherankan jika Shen Yasu tiba-tiba menjadi sangat berbeda? Ternyata curang. Saya ingin mengungkapnya, kata Dan Xinghao. Jia Xiu berkata dengan tenang, kamu tidak punya bukti, dan tidak ada gunanya mengungkapmu. Mulai sekarang, dengarkan pengaturanku, dan aku pasti akan membiarkanmu memenangkan ronde ini. Begitu dia mengatakan ini, Dan Xinghao mata tiba-tiba bersinar. Kemudian, Dan Xinghao melihat ke samping ke arah Shen Yasu di sisi lain, dengan rasa jijai yang sama di wajahnya. Hei, maafkan aku baru saja mencoba menipumu, tapi sekarang aku akan serius. Setelah mengatakan itu, Dan Xinghao juga menyebarkan semua rune di depannya. Bang! Banyak rune segera hancur dan kecewa di depan Dan Xinghao. Gambar itu mengejutkan saraf visual semua penonton. Astaga, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Seru seseorang. Masih ada ratusan rune yang harus diselesaikan, tetapi semuanya telah tersebar. Menentang surga, sungguh luar biasa. Di bawah tatapan kaget semua orang, Dan Xinghao, seperti Shen Yasu, mengatur ulang, pola 10.000 binatang, mulai dari rune pertama. Satu demi satu, rune mempesona terkondensasi dari ujung jari Dan Xinghao. Urutan rune berubah, dan penggantian konten menjadi lebih rumit. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, pola senjata 10.000 binatang, yang diciptakan oleh Dan Xinghao sepertinya telah banyak berubah dari sebelumnya. Apa yang terjadi? Level kedua orang ini tiba-tiba melonjak ke level yang menakutkan. Di ruang tunggu, Fang Yuxue tampak kaget. Di samping mereka, Xie Liuyi dan Ding Shen, dua penyuling senjata berbakat dari Balai Tiangong, mau tak mau menyempitkan mata mereka. Teknik dan ritme kedua orang ini melampaui sebelumnya. Ding Shen mengangguk dengan serius dan tidak berkata apa-apa. Di auditorium, menghadap utara, Master Jia Xiu, salah satu dari 10 penyuling senjata terkuat, memiliki tatapan dingin di matanya. Dia diam-diam berpikir, Cao Si, aku tahu kamu ada di lapangan. Meskipun level pemurnian senjata antara kamu dan aku hampir sama, level Dan Xinghao lebih baik daripada muridmu. Di babak ini, level Dan Xinghao adalah lebih baik daripada muridmu. Hao pasti akan maju. Cao Si di sisi lain secara alami tahu bahwa Jia Xiu telah mengambil tindakan. Tapi dia tidak panik. Dia masih diam-diam membimbing Shen Yasu untuk menyusun pola senjata 10.000 binatang yang baru. Dengan bantuan rahasia Jia Xiu dan Cao Si, Dan Xinghao dan Shen Yasu seperti dewa. Ada 3 orang lainnya di atas panggung. Kecuali Xiao Nunu, 2 orang lainnya hampir menyerah. Xiao Nunu mengerutkan kening dan berpikir, ada masalah. Kekuatan Dan Xinghao tidak bisa tiba-tiba menjadi begitu kuat. Hal yang sama juga berlaku pada Shen Yasu. Segera, Xiao Nunu melirik penonton di luar stadion dan menemukan posisi Jia Xiu. Meskipun di permukaan, Jia Xiu duduk di sana dengan tenang, Xiao Nunu pada dasarnya yakin bahwa pihak lain telah mengambil tindakan. Tidak hanya Dan Xinghao, tapi juga Shen Yasu dan Master Cao Si di belakangnya juga pasti membantu secara diam-diam. Kamu curangkan. Kalau begitu, maka aku akan menemanimu sampai akhir. Xiao Nunu mensibir diam-diam. Segera setelah itu, pikirannya bergerak, dan secerca kesadaran mengalir langsung ke pagoda emas Hongmeng di badannya. Bas! Detik berikutnya, Xiao Nunu berteriak langsung dari pagoda emas Hongmeng, Kaisar Artefak Tangin. Kaisar Tangin. Xiao Nunu diam-diam memasukkan sinar kesadaran ke menara emas Hongmeng dan langsung menuju ke lantai 5. Ada apa? Tangin Qi Huang menjawab, saya berpartisipasi dalam kompetisi pemurnian senjata. Isi dari kompetisi ini adalah mengukir rune menjadi senjata. Namun, ada 2 orang yang curang di lapangan sekarang. Xiao Nunu segera memberitahu Kaisar Senjata Tangin secara singkat tentang situasi saat ini. Bacalah lagi. Master Cao Si dan Master Jia Xiu, salah satu dari 10 penyuling senjata terkuat di Tanah Suci Xianxiong, diam-diam membantu Shen Yasu dan Dan Xinghao. Karena 2 ahli pemurnian senjata terkuat telah menyerang secara diam-diam, Xiao Nunu berhenti melakukan apapun dan menjadi lebih kejam, langsung menemukan Dewa Dunia Pemurnian Senjata ini. Kaisar Tangin dengan cepat memahami maksud Xiao Nunu. Pihak lain ingin dia membantu memodifikasi rune.
Dia mengangkat sudut mulutnya sedikit dan berkata dengan senyum tipis, "Rune apa yang kamu atur sekarang?" Xiao Nunu menjawab, "Pola senjata 10.000 binatang. Belum pernah mendengarnya." Hah. Kali ini giliran Xiao Nunu yang merasa malu. Kaisar Tangin melanjutkan, "Tetapi tidak masalah, Anda membacakannya untuk saya dari rune pertama." Xiao Nunu bertanya, "Apakah Anda ingat? Ada sekitar lebih dari 3.000 rune. Keluar, Xiao Nunu, aku merasa seperti aku mengatakan hal yang salah." Bagi Kaisar Tangin, hal seperti ini seperti anak kecil yang bermain lumpur. Bagaimanapun, pihak lain mampu menyempurnakan senjata kekaisaran ketika dia berusia kurang dari 3 tahun. "Bacalah." "Ya." Xiao Nunu mengangguk dan segera mulai berbicara tentang pola senjata 10.000 binatang di Monumen Artefak Tiangong. Mulai dari rune pertama, itu adalah Sang, Ye, Ying, Liu, Ping. Pada saat yang sama, Dan Xinghao dan Shen Yasu, yang sedang duduk di meja pemurnian senjata, bertindak seperti dewa. Rune yang disusun sangat indah. Rune yang tertinggal di sekitar keduanya seperti pecahan bintang di langit, masing-masing bersinar dengan cahaya terang. Dua Master Jia Xiu dan Cao Xi yang duduk di antara penonton juga memamerkan bakat mereka. Dengan bantuan rahasia mereka, Dan Xinghao dan Shen Yasu menjadi semakin berguna. Apa yang terjadi? Sudah lama sekali sejak Xiao Nunu mengatur rune berikutnya. Seorang pemurni senjata bertanya dengan bingung. Orang lain mensibir, sepertinya dia ditakuti oleh Dan Xinghao dan Shen Yasu. "Oh, aku sebenarnya menantikan sesuatu yang bisa dia lakukan. Jangan menantikan babak ini. Ini adalah kontes antara dua murid utama, Jia Xiu dan Cao Xi. Semuanya, silakan minggir." Pada saat ini, perhatian semua orang pada dasarnya terfokus pada Dan Xinghao dan Shen Ya. Pada keduanya, Xiao Nunu mengalami stagnasi. Tapi yang tidak diketahui semua orang adalah bahwa Xiao Nunu sedang merencanakan langkah besar saat ini. Ruang tunggu. Ada apa dengan dia? Fang Yuxue dari Istana Tiangong bertanya dengan bingung. Di samping mereka, Ding Shen dan Xie Liuyi menggelengkan kepala. "Saya tidak tahu, tapi saya harus mengetahuinya nanti," jawab Ding Shen. Fang Yuxue tidak bisa berkata-kata. Di sisi lain, Ming Shen, Jiang Jinyu, Xia Yang, dan Xia Yue juga terlihat bingung. "Ada apa dengan kakak muda Xiao Nunu?" Ming Shen memandang Jiang Jinyu di sampingnya dengan bingung. Jiang Jinyu mengerutkan kening, "Saya juga tidak tahu." Di atas panggung, Dan Xinghao menunjukkan senyuman bangga saat dia melihat Xiao Nunu berdiri tak bergerak. "Apakah kamu menerima nasibmu? Hei, akulah yang maju di babak ini." Shen Yasu di sisi lain juga mendengus, "Aku hanya bercanda, pemenang babak ini hanya bisa jadi aku." "Benarkah?" Dan Xinghao tampak keras, "Kamu salah, kamu semua akan menjadi batu loncatanku. Kita lihat saja nanti." Dan Xinghao dan Shen Yasu sepertinya sedang membicarakan Xiao Nunu. Abaikan saja. Dengan bantuan rahasia Jia Xiu dan Cao Xi, kedua belah pihak menyusun pola senjata 10.000 binatang, yang baru hampir pada waktu yang bersamaan. Rune di depan mereka berdua hampir berubah total. Setidaknya hampir setengah dari rune telah diganti, dan urutan banyak rune juga telah diubah. Fluktuasi kekuatan spiritual yang dipancarkan oleh kedua rune itu sangat hebat. Dan Xinghao dan Shen Yasu masing-masing menatap mata mereka, lalu mereka mengangkat tangan pada saat yang sama, menghadap pisau terbang di depan mereka. Rong, gabungan, bas. Dalam sekejap, keduanya mengukir rune hampir pada waktu yang bersamaan. Rune satu demi satu seperti hantu api yang mengalir, satu demi satu menggeli ke dalam pisau terbang di depan keduanya. Semua orang di luar lapangan prihatin dan menyaksikan perubahan situasi di lapangan dengan penuh kesungguhan. Dentang, bas. Kedua pisau terbang, diberkati oleh kekuatan rune, terus mendapatkan momentum yang lebih kuat. Kecuali Xiao Nunu, dua orang lainnya di atas panggung hampir menyerah. Pisau terbang di depan Dan Xinghao dan Shen Yasu sangat tajam. Kemajuan keduanya sangat dekat. Ketika rune terakhir diukir di bagian dalam bilahnya, dua berkas cahaya menyilaukan melesat langsung ke langit, mengaduk-aduk langit. Duar. Kekuatan pedang yang menakutkan hampir membelah kehampaan. Langit di atas ladang pemurnian senjata besar tiba-tiba menjadi mendidih. Dua senjata kekaisaran tingkat tinggi lainnya. Yah,
Dan kualitas dari dua senjata kekaisaran tingkat tinggi ini pasti melampaui semua senjata sebelumnya. Bukankah fluktuasi kekuatan ini terlalu kuat? Dan Xing Hao dan Shen Yasu pastinya terbaik di ronde kedua. Pisau terbang di depan dan Xing Hao memancarkan cahaya biru yang indah. Pisau terbang di depan Shen Yasu bersinar dengan api ungu tua. Saat ini, dua orang di atas panggung masing-masing menunjukkan kehebatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di saat yang sama, lantai 5 menara emas Hongmeng. Rune terakhir adalah Qiang, dan hanya itu. Xiao Nunu menjelaskan semua rune pada tablet artefak Tiangong kepada Kaisar Tangyin, kata demi kata. Kaisar Tangyin bertanya dengan tenang, apakah ada batasan dalam modifikasi? Xiao Nunu menjawab, selama esensinya tetap tidak berubah, itu masih merupakan pola 10.000 binatang. Saya mengerti, kata Kaisar Tangyin. Berapa lama? Saya mungkin tidak punya banyak waktu. Sudah diubah. Hah? Apa katamu? Aku bilang itu sudah diubah. Setelah mengatakan itu, Tangyin Qihuang mengangkat tangannya dengan lembut, dan seberkas cahaya keluar dari ujung jarinya. Bas! Xiao Nunu merasa segar, dan di detik berikutnya, pola senjata 10.000 binatang, yang baru muncul di benak Xiao Nunu. Ini, Xiao Nunu terkejut. Bukankah ini terlalu cepat? Apakah menurutmu gelarku sebagai Kaisar Tangyin sia-sia? Xiao Nunu tersenyum penuh arti. Kemudian, kesadarannya keluar dari pagoda emas Hongmeng. Ladang pemurnian senjata yang sangat besar. Dan Xing Hao dan Shen Yasu bersaing satu sama lain. Pisau terbang di depan mereka berdua seperti senjata ajaib, masing-masing menelan cahaya yang ganas. Semua orang di 4 kursi tercengang. Bahkan Ji Surong, Fu Yue, Si Liuyi dan lainnya yang dipromosikan sebelumnya tampak serius. Saya ingin tahu siapa yang lebih kuat. Saya kira bahkan penatua Fang Zilin pun khawatir sekarang. Mendengar ini, mata semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah Fang Zilin di atas panggung. Memang benar, Fang Zilin jelas mengerutkan kening saat ini. Kedua senjata tersebut telah melampaui batas, pola senjata 10.000 binatang, dan sulit untuk menentukan mana yang lebih kuat. Ini menempatkanku pada posisi yang sulit. Gumam Fang Zilin. Senjata mereka memiliki kualitas yang sama, dan kecepatan penyelesaian mereka hampir sama. Sejujurnya, dalam hal kekuatan, dan Xing Hao dan Shen Yasu harusnya maju. Namun peraturannya sangat kejam. Di setiap babak, hanya satu orang yang bisa mendapatkan tempat untuk memasuki babak final. Beri aku semua senjata. Aku perlu penilaian yang lebih akurat. Tepat ketika Fang Zilin berbicara, tiba-tiba, gerakan kacau terjadi lagi di atas panggung, dan semua rune di depan Xiao Nunu hancur. Maaf, aku belum selesai. Tepat ketika Fang Zilin bertanya-tanya siapa yang bisa memenangkan babak ini antara Dan Xing Hao dan Shen Yasu, sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi di atas panggung. Semua orang di lapangan kaget. Xiao Nunu, yang telah lama stagnan, menyebarkan semua rune di depannya. Ada kebingungan mendalam di wajah semua orang. Dan Xing Hao mensibir. Dia melihat ke samping ke arah Xiao Nunu, kupikir kamu sudah mati jika kamu tidak melampiaskan amarahmu begitu lama. Shen Yasu juga memasang ekspresi jijai di wajahnya, berhentilah menyia-nyiakan semua orang waktu. Andalkan saja, keahlianmu jauh dari cukup. Xiao Nunu mengangkat sudut mulutnya, setengah tersenyum. Jangan khawatir, waktu kompetisi belum berakhir. Setelah mengatakan itu, mata Xiao Nunu bersinar dengan cahaya dingin, dan kekuatan spiritual yang kuat melonjak. Tiba-tiba, angka rune mengembun satu demi satu dari depan dia. Keluar, mata semua orang sekali lagi tertarik pada Xiao Nunu. Apa yang terjadi? Apakah dia akan mulai menyusun rune lagi? Apa yang lucu? Tidak banyak waktu, bisakah dia punya waktu? Saya kira dia ingin berjuang sampai mati. Tidak peduli dengan sinisme semua orang. Nunu menenangkan diri dan dengan hati-hati mengatur pola senjata 10.000 binatang. Fang Zilin ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, waktunya belum tiba. Mereka yang belum selesai dapat melanjutkan. Dan Xing Hao sangat meremehkan Ma Tei sekali. Kamu akan kalah total. Dan Xing Hao tidak peduli trik apa yang bisa dilakukan Xiao Nunu. Tidak ada alasan lain, hanya karena senjata di tangannya diselesaikan dengan bantuan Jia Xiu. Berdasarkan hal ini saja, Dan Xing Hao sangat yakin bisa mengalahkan semua orang di ronde kedua.
Penghinaan di wajah Sen Yasu bahkan lebih kuat daripada Dan Xinghao. Buang-buang waktu. Sen Yasu mengejek Xiao Nunu, jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan membawa sepatumu. Kepercayaan Sen Yasu juga datang dari gurunya, Cao Xi. Hanya sedikit orang yang tidak mengetahui seberapa tinggi prestasi Cao Xi di bidang pemurnian senjata. Pisau terbang di tangan Sen Yasu sepenuhnya dibuat sesuai dengan instruksi Cao Xi. Dia 100% yakin bahwa tidak ada pembuat senjata di lapangan yang bisa menandinginya. Namun, pada saat ini, seseorang di antara penonton berseru, "Rune macam apa ini?" Begitu dia mengatakan ini, semua mata tertuju pada rune di depan Xiao Nunu. Boleh saja kalau tidak dilihat, tapi kalau dilihat, penonton di lapangan kaget. Di antara banyak rune yang disusun oleh Xiao Nunu, setidaknya 1 dari 10 rune yang tidak dia kenali. Apa-apaan ini? Apakah kamu tahu rune di belakang itu? Tidak, belum pernah melihatnya sebelumnya. Banyak pembuat senjata di antara penonton mengerutkan kening. Beberapa pemurni senjata bahkan menggeli buku kuno yang compang camping. Rune itu sepertinya berbunyi, Su, dan itu adalah rune yang sangat kuno. Astaga, apakah kamu mendapatkan buku kuno ini? Itu diturunkan dari nenek moyangku. Sejauh ini, pasti ada puluhan ribu di antaranya. Umurnya bertahun-tahun. Rune dari 10.000 tahun yang lalu. Maksudku, buku ini ditinggalkan oleh nenek moyangku. Adapun kapan isinya, aku tidak tahu. Lihat cepat, apa arti rune lainnya? Melihat banyak rune yang disusun oleh Xiao Nunu, bahkan Fang Zilin, tetua dari Balai Tiangong, mengerutkan kening. Karena bahkan dia tidak dapat memahami beberapa rune di depan Xiao Nunu. Bukankah orang ini main-main? Fang Zilin berkata tidak yakin. Fang Zilin telah dibesarkan di Aula Tiangong sejak dia masih kecil, dan dia hafal artikel, pola 10.000 binatang ini. Menurutnya, pola senjata 10.000 binatang, yang dimodifikasi oleh Dan Xinghao dan Sen Yasu sudah sempurna. Hampir tidak ada ruang untuk perbaikan. Jadi Fang Zilin sedikit curiga, apakah Xiao Nunu sedang main-main. Namun, semakin mereka melihat pada akhirnya, semakin banyak keraguan yang ada di hati setiap orang. Ada terlalu banyak rune yang harus diganti, kan? Fang Yuxue di ruang tunggu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah pola senjata 10.000 binatang ini memiliki begitu banyak kekurangan? Keduanya sama-sama terkejut. Fang Yuxue melanjutkan, meskipun pola senjata 10.000 binatang ini adalah penciptaan yang relatif awal dari metode pemurnian senjata di Istana Tiangong kita, saya juga tahu bahwa ada banyak area yang dapat ditingkatkan, tetapi tidak sampai sejauh ini, kan? Anda tahu, Dan Xinghao dan Sen Yasu menggantikan hampir setengah rune di seluruh artikel. Sejauh ini, Xiao Nunu telah memodifikasi lebih banyak rune daripada Dan Xinghao dan Sen Yasu. Hal yang paling membingungkan adalah ada banyak rune yang sangat tidak biasa di dalamnya. Dari mana dia mempelajari rune ini? Beberapa di antaranya bahkan tidak dapat ditemukan di buku-buku kuno. Kamu pasti mengarangnya. Saya kira begitu. Sepertinya aku belum pernah melihat rune sebelumnya. Orang ini pasti main-main. Tunggu dan lihat saja. Bas. Sudah terlambat. Pada saat ini, rune 10.000 binatang baru telah diatur. Melihat rune yang tampak seperti kupu-kupu menari di langit, banyak orang yang dipenuhi keraguan. Membandingkan, rune asli 10.000 binatang, di Monumen Artefak Tiangong, Xiao Nunu telah mengganti setidaknya sekitar 80% isinya. Ji Surong dari Sekte Taizu, Fu Yue dari Sekte Knok Immortal, Ding Shen dari Aula Tiangong, Xie Liu Yi, Fang Yuxue dan lainnya semuanya menyipitkan mata. Bahkan Xia Yang, Xia Yue, Jiang Jinyu dan lainnya penuh dengan keraguan. Mungkinkah ini masih merupakan pola senjata 10.000 binatang? Setelah banyak memodifikasi konten, apakah inti dari pola senjata ini tidak berubah? Xiao Nunu sama sekali tidak peduli dengan kecurigaan orang lain. Sambil berpikir, dia mengendalikan rune untuk mengukirnya menjadi pisau terbang di depannya. Meleleh, Xiao Nunu memberikan minuman ringan, dan langit penuh dengan rune. Mereka diserahkan dari depan ke belakang dan mulai terhubung secara seri. Bas! Segera, piringan rune yang mempesona menyelimuti langit di atas pisau terbang. Di bawah kendali Xiao Nunu, piringan rune berputar seperti bintang. Kekuatan rune yang kuat, seperti sutra yang indah,
bertahan di sekitar pisau terbang, dan kemudian diukir ke dalamnya secara teratur. Wow, tidak ada penolakan rune. Seseorang menyatakan keterkejutannya. Benar, setelah mengganti begitu banyak rune, masih sangat stabil. Apakah orang ini benar-benar jenius? Aku sedikit gelisah. Aku merasa sesuatu yang buruk akan terjadi selanjutnya. Satu demi satu rune diukir pada pisau terbang, dan garis-garis halus seperti naga bertanduk perlahan-lahan muncul di bilahnya. Melihat Xiao Nunu begitu tenang, semua orang yang hadir menjadi gugup. Dan Xing Hao dan Shen Yasu juga secara samar-samar merasa ada yang tidak beres. Tidak mungkin. Ekspresi dan Xing Hao muram. Dia menatap Xiao Nunu di depannya. Ini benar-benar tidak mungkin. Kamu tidak bisa membuat pisau terbang yang lebih kuat dari senjataku. Xing Hao selesai berbicara, tiba-tiba. Duar, badai petir yang mengejutkan meledak di langit. Saya melihat badai gelap berkumpul di atas kepala Xiao Nunu. Kemudian, angin dan awan berbalik, fenomena aneh muncul, dan auman binatang buas bergema melalui awan satu demi satu. Aum, wow, bah. Kemudian, di langit di atas ladang pemurnian senjata, hantu ribuan binatang tiba-tiba muncul, mengaum ke Bima Sakti. Untuk sementara waktu, terjadi kekacauan di Balai Tiangong. Mata Fang Zilin membelalak, dan dia berseru tak percaya, penglihatan semua binatang. Fang Yuxue, Ding Shen, dan Si Liuyi, 3 penyuling senjata di Balai Tiangong, juga terkejut. Penglihatan para binatang, ini adalah penglihatan yang hanya muncul ketika pola senjata 10.000 binatang digunakan secara ekstrim. Kata Fang Yuxue tidak percaya. Ding Shen berkata dengan sungguh-sungguh, dalam ingatanku, fenomena binatang hanya muncul sekali. Si Liuyi mengangguk, dengan nada serius yang sama, dan saat itu, fenomena tersebut disebabkan oleh penguasa istana yang secara pribadi menyempurnakan senjatanya. Bersambung.